Dalam spoiler sebelumnya, kami menyebutkan bahwa kemajuan luar biasa Luo Feng telah membuatnya menjadi target utama dalam rencana pembunuhan Zerg. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana ras alien yang bermusuhan bisa menyusup ke wilayah yang sangat dijaga ketat oleh peradaban besar? Salah satu alasan utamanya terletak pada medan perang luar wilayah, zona perang di mana berbagai ras terlibat dalam pertempuran brutal, memberikan peluang sempurna bagi mata-mata musuh untuk menyelinap masuk. Medan perang yang luas itu sangat berbahaya, dan para pejuang yang bertarung sendirian selalu berisiko bertemu musuh tangguh. Jika seorang pejuang yang malang tertangkap oleh seorang master roh yang kuat, mereka bahkan bisa diubah menjadi budak jiwa. Sekali diperbudak, mereka kehilangan semua kebebasan dan harus menaati setiap perintah tuannya tanpa perlawanan. Para mata-mata alien biasanya menyusup ke wilayah manusia melalui dua cara utama. Cara pertama adalah dengan langsung mengendalikan para pejuang yang telah diperbudak, menggunakan identitas mereka untuk mengumpulkan intelijen atau melaksanakan pembunuhan. Cara kedua lebih tersembunyi, bersembunyi di dalam dunia dalam seorang penguasa dunia, atau bersembunyi di dalam cincin dunia, memungkinkan mereka melewati pengamanan tanpa terdeteksi. Selama identitas mereka tetap tersembunyi, para budak jiwa ini bisa bertindak seperti manusia biasa, membuat mereka sangat sulit dideteksi. Contohnya Marquis Poyu, jika saja Moluo tidak ceroboh dan membongkar dirinya sendiri, dia bisa terus memberikan informasi penting kepada Zerg selama bertahun-tahun. Biasanya, tingkat tertinggi mata-mata alien yang menyusup ke wilayah manusia adalah Raja Abadi. Ini karena makhluk di tingkat yang mulia alam semesta dan lebih tinggi terikat oleh perjanjian antar galaksi yang melarang mereka muncul di medan perang luar wilayah. Namun, jika bawahan atau keturunan mereka membawa token ilahi yang diinfuskan dengan kekuatan ilahi mereka, situasinya bisa berubah drastis. Dengan token ini, para yang mulia bisa melewati batasan tersebut dan turun ke wilayah manusia melalui teleportasi kerajaan ilahi. Tentu saja, Master Alam Semesta dan Dewa Sejati memiliki kemampuan teleportasi skala besar, yang secara teori memungkinkan mereka menyusup langsung ke wilayah musuh. Namun, mereka tidak pernah melakukan ini. Alasannya adalah penindasan universal. Di alam semesta asli, seorang Master Alam Semesta hampir mustahil dibunuh, apalagi seorang dewa sejati yang memiliki kekuatan yang jauh lebih mengerikan. Ini berarti jika satu faksi mengirim seorang petarung tingkat tinggi untuk menghancurkan wilayah lawan, maka faksi lawan bisa membalas dengan cara yang sama, menyebabkan siklus balas dendam dan kehancuran tanpa akhir. Untuk menghindari hal ini, sebagian besar peradaban lebih memilih pendekatan yang lebih terencana, menanam mata-mata dan membunuh para jenius, karena ini tetap menjadi strategi yang paling efektif dan berkelanjutan. Namun, infiltrasi semacam ini sangat langka dan sulit dilakukan. Alasannya adalah karena para pejuang yang memasuki medan perang luar wilayah, baik mereka tuan tentara abadi maupun prajurit biasa, memegang keyakinan yang sama, mati sebelum menyerah. Mereka lebih memilih binasa daripada menjadi pion bagi ras musuh. Jika mereka dikalahkan dan berada di ambang penangkapan, kebanyakan dari mereka akan meledakkan diri tanpa ragu, menjaga martabat mereka tetap utuh. Bagaimanapun, mereka yang berani bertarung sendirian di medan perang luar wilayah setidaknya adalah pejuang Marquis Abadi, individu dengan kebanggaan dan keyakinan yang luar biasa. Bagaimana mungkin mereka rela diperbudak? Terlebih lagi, jika jiwa mereka tidak dikendalikan, masih ada kemungkinan untuk dihidupkan kembali melalui pembalikan waktu di masa depan. Berhasil memperbudak makhluk sekuat ini adalah bukti kekuatan luar biasa seorang Master Roh. Inilah mengapa, meskipun kekuatan bertarung Raja Roh Ilusi lebih rendah dibandingkan Raja Zhenyan, statusnya tetap sama terhormat. Kembali ke alur cerita, karena teknik rahasia ruang Huyanbo, mata-mata tidak dapat menggunakan perjalanan antar alam semesta untuk langsung mencapai bumi. Menggunakan perjalanan lubang cacing selama 3 tahun juga tidak realistis, bagaimanapun, identitas Luo Feng membuatnya mustahil untuk tinggal di bumi dalam jangka waktu lama. Namun, untuk memecahkan batasan ruang Huyanbo, diperlukan seorang pejuang tingkat Marquis Abadi. Mengungkap keberadaan petarung tingkat tinggi seperti itu hanya untuk membunuh seorang jenius tingkat penguasa domain jelas tidak sebanding. Dengan demikian, rencana pembunuhan untuk sementara ditunda. Sementara itu, setelah 2 bulan perjalanan, Luo Feng akhirnya memasuki sistem tata surya. Selama perjalanannya, Luo Feng tidak hanya terlibat dalam menyelesaikan situasi Hong dan Jiking, tetapi juga menghabiskan 6 bulan di dalam ruang nutrisi, meningkatkan tubuh fisiknya ke penguasa domain level 9. Pada saat yang sama, Mo Yunfain berhasil berkembang ke tingkat penguasa dunia. Namun, karena belum mencapai tingkat abadi, kesadarannya masih sangat sederhana, hanya mampu merasakan emosi dasar seperti suka, sakit, dan bahagia.
Akibatnya, ia masih belum bisa berkomunikasi dengan Luo Feng melalui kata-kata. Meskipun Mo Yunfain saat ini merupakan satu-satunya kekuatan tempur Luo Feng di tingkat penguasa dunia, kartu truf terkuatnya tetaplah binatang bertanduk emas. Jangan lupa, kekuatan binatang bertanduk emas 1 atau 2 tingkat lebih tinggi dari Mo Yunfain, dan setelah lebih dari 1 dekade ditempa serta menerima warisan dari Jenderal Ilahi, akhirnya binatang bertanduk emas milik Luo Feng berhasil menyatu dengan kristal sungai darah ke-100. Pada saat itu, cakar kaki kanan binatang bertanduk emas mengalami transformasi mendasar. Tak seorang pun menyangka bahwa binatang bertanduk emas tingkat penguasa dunia, ketika menyalurkan kekuatan sungai darah dan menumpuk berbagai teknik rahasia peningkatan, bisa menahan ledakan diri seorang tuan tentara abadi hanya dengan cakar kaki kanannya. Kemampuannya dalam kehancuran meningkat 100 kali lipat, dan satu serangan saja dapat melepaskan kekuatan yang mengerikan. Tentu saja, dalam pertempuran jangka panjang, Mo Yunfain masih memiliki keunggulan. Namun, karena membesarkan Mo Yunfain bukanlah tugas yang mudah dan ikatan mereka telah semakin dalam seiring waktu, Luo Feng tidak akan pernah dengan mudah mengorbankannya. Bahkan ketika ia semakin kuat dan memperoleh bentuk kehidupan tipe tumbuhan yang lebih kuat sebagai pendukung, ia tetap bertekad untuk membesarkan Mo Yunfain hingga mencapai tingkat abadi. 200 tahun telah berlalu, dan tata surya telah mengalami perubahan drastis. Prestasi paling signifikan adalah keberhasilan terraforming Mars, menjadikannya planet kedua yang layak huni setelah Bumi serta tempat tinggal utama kedua bagi garis keturunan manusia Bumi. Pada saat yang sama, Bumi sendiri telah sepenuhnya direvitalisasi. Dengan pasukan pengawal keluarga Luo yang ditempatkan di sana, binatang buas yang dulu mengamuk di Bumi tidak lagi menjadi ancaman. Bahkan tanpa keberadaan pasukan pengawal keluarga Luo, orang tua dan adik laki-laki Luo Feng kini cukup kuat untuk melindungi diri mereka sendiri. Berkat dukungan Luo Feng, mereka semua telah ditingkatkan secara paksa ke tingkat alam semesta menggunakan berbagai harta langka. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah metode pertumbuhan cepat ini akan memengaruhi peluang mereka untuk menembus ke tingkat abadi di masa depan? Untuk makhluk planet biasa, hal ini mungkin akan menimbulkan bahaya tersembunyi. Tetapi bagi manusia Bumi, justru sebaliknya. Jika mereka berhasil mengatasi keterbatasan fisik bawaan mereka, peluang mereka untuk mencapai keabadian akan meningkat secara signifikan. Inilah alasan mengapa Bumi akan segera menjadi pusat perebutan kekuatan besar. Tentu saja, pada tahap ini, tujuan utama Luo Feng hanyalah mencegah orang tua dan adiknya menua dan mati karena keterbatasan umur. Dengan status, pengaruh, dan kekayaannya, membantu mereka menembus tingkat alam semesta bukanlah hal yang sulit. Kini, keluarga Luo saja sudah cukup untuk menekan semua binatang buas di Bumi dengan mudah. Akibatnya, tanah-tanah yang dulunya hancur dan dikuasai oleh raksasa telah kembali ke kendali manusia, dan wilayah hunian manusia telah berkembang berkali-kali lipat. Bahkan, dengan kekuatan kolektif mereka saat ini, manusia Bumi bisa saja memusnahkan semua binatang buas sepenuhnya. Namun, mereka sengaja mempertahankan beberapa zona binatang sebagai tempat pelatihan bagi para prajurit atau sebagai situs bersejarah agar generasi mendatang dapat mengenang penderitaan masa lalu. Setelah 2 abad, Luo Feng kembali ke Bumi sekali lagi, berjalan melewati tempat-tempat yang familiar dan mengenang masa lalu. Namun, dalam kunjungannya kali ini, ia menyadari sebuah masalah yang mengkhawatirkan, beberapa keturunan keluarga Luo telah menjadi sombong dan ceroboh, sementara para bawahan mereka, yang menyalahgunakan status besar keluarga Luo di Bima Sakti, bertindak sewenang-wenang, menindas yang lemah, dan bertindak tanpa hukum. Di mata orang lain, kedudukan keluarga Luo di Bima Sakti kini sebanding dengan keluarga kerajaan, bahkan keluarga kekaisaran-kekaisaran Gunung Naga Hitam pun harus berusaha mendekati mereka. Bagi orang biasa, keluarga Luo adalah keberadaan suci yang tak tersentuh. Namun, karena pengaruh yang terlalu besar ini, beberapa anggota keluarga Luo dan para bawahannya akhirnya menjadi korup, tenggelam dalam kesenangan dan tirani. Luo Feng, yang selalu membenci kejahatan dan menjunjung tinggi keadilan, adalah seorang pria berintegritas yang tidak akan pernah membiarkan keturunannya sendiri menjadi ancaman bagi masyarakat dan merusak reputasi keluarga Luo. Untungnya, Su Xin, yang dikenal karena sifatnya yang adil dan berpandangan jauh, telah mengambil tindakan pencegahan terhadap masalah ini. Untuk mencegah anggota keluarga Luo menyalahgunakan status mereka demi keuntungan pribadi, ia mendirikan pengadilan keluarga, sebuah lembaga khusus dalam keluarga yang mengatur perilaku para anggota keluarga Luo. Seiring berjalannya waktu, keluarga Luo telah berkembang pesat. Dalam 2 abad saja, jumlah anggota mereka telah melebihi 1000 orang.
Inilah sebabnya mengapa keluarga-keluarga kuno di alam semesta, dengan warisan yang berlangsung selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun, menyerupai armada kosmik raksasa dalam skala yang sangat besar. Tanpa peraturan yang ketat, keberadaan keluarga Luo di Bima Sakti bisa saja berubah menjadi bencana. Oleh karena itu, seperti pepatah mengatakan, tanpa aturan, tidak akan ada ketertiban. Bagi sebuah keluarga besar, memiliki sistem hukum yang terstruktur dengan baik adalah hal yang sangat penting. Pengadilan keluarga menangani pengadilan internal, menentukan hukuman berdasarkan tingkat kejahatan, serta memastikan keadilan dan disiplin di dalam keluarga Luo. Sebagai contoh, keturunan arogan dan ceroboh yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk berbuat jahat, meskipun kejahatannya tidak layak dihukum mati, tetap harus menerima hukuman yang sesuai, seperti bekerja sebagai penambang dengan hukuman tidak lebih dari 10 tahun. Namun, bagi mereka yang bersalah atas kejahatan keji, bahkan jika mereka adalah anggota keluarga Luo, tidak akan ada keringanan hukuman, dan mereka tetap akan dijatuhi hukuman mati. Hanya dengan hukum yang kokoh seperti gunung, fondasi keluarga dapat tetap stabil, memastikan kejayaan keluarga Luo bertahan selama 10.000 tahun atau bahkan lebih lama. Setelah bersatu kembali dengan keluarganya, Luo Feng mendiskusikan transformasi bumi dengan istri dan anak-anaknya. Bagaimanapun, ia telah ditugaskan ke negara alam semesta Qianwu sebagai utusan khusus pengawas, sebuah posisi yang berkaitan erat dengan masa tinggalnya yang lama di tingkat penguasa domain. Pada akhirnya, selain menyelesaikan tugasnya, Luo Feng menghabiskan sebagian besar waktunya di bumi. Dari sudut pandang perusahaan alam semesta virtual, jika mereka bahkan tidak dapat memastikan keamanan planet tempat para jenius paling berharga mereka tinggal, maka itu akan menjadi bahan ejekan. Oleh karena itu, perusahaan mengambil inisiatif untuk memodifikasi planet-planet ini, memperkuatnya dari ancaman eksternal. Dengan kemampuan perusahaan alam semesta virtual, mengubah sebuah planet agar pertahanannya menjadi tak tertembus bukanlah tugas yang sulit. Karena itu, setelah mempertimbangkan untung dan rugi, para mata-mata Zerg akhirnya memilih untuk membatalkan rencana pembunuhan mereka. Bagaimanapun, perjalanan antar bintang akan memakan waktu 3 tahun, dan saat mereka tiba di bumi, sistem pertahanannya sudah akan sepenuhnya dibangun, membuat setiap upaya pembunuhan menjadi sia-sia. Faktanya, sebelum ini, Su Xin, sebagai istri penguasa galaksi, telah menginvestasikan kekayaan besar untuk meningkatkan lingkungan hidup bumi secara keseluruhan. Namun, selama proses transformasi, ia secara tak terduga menemukan sebuah peninggalan misterius yang menyerupai sebuah pelat logam. Tidak peduli bagaimana ia menelitinya, rahasia benda itu tetap tidak terungkap. Bahkan dengan status keluarga Luo saat ini, mereka masih belum dapat menguraikan misterinya, yang membuktikan betapa luar biasanya benda tersebut. Akhirnya, Su Xin menyimpannya di dalam gudang harta keluarga Luo, menunggu kepulangan Luo Feng untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Sekarang setelah ia kembali, Luo Feng akhirnya dapat menyelidikinya secara langsung. Namun, baik itu ingatan warisan binatang bertanduk emas, informasi yang dapat diaksesnya sebagai anggota ruang kosong primordial, atau database luas Babata, tidak ada yang dapat mengidentifikasi komposisi sebenarnya dari logam ini. Hal ini semakin mengonfirmasi keistimewaannya, bahkan melampaui tingkat akses yang dimiliki Luo Feng saat ini. Dalam upaya mengungkap rahasianya, Luo Feng menggunakan energi rohnya untuk menyelidikinya. Ia terus-menerus menyalurkan energi rohnya, dengan hati-hati menembus bagian dalam pelat logam. Namun, bahkan dengan amplitudo roh tingkat penguasa domain yang luar biasa, ia masih tidak dapat mencapai lapisan terdalamnya. Menyadari masalah utamanya, binatang bertanduk emas segera mengaktifkan kemampuan peningkatannya, menyebabkan energi jiwa dalam inti aslinya melonjak drastis, membuat energi rohnya menjadi lebih besar dan lebih murni. Akhirnya, energi roh yang luar biasa itu berhasil menembus lapisan demi lapisan penghalang, mencapai inti pelat logam. Namun, yang menunggunya adalah ilusi tanpa akhir. Kesadaran Luo Feng terperangkap di dalamnya, dipaksa untuk menghancurkan ilusi demi ilusi, menembus lebih dari 10.000 ilusi sebelum akhirnya mendapatkan satu informasi yang sangat berharga. Itu adalah rangkaian teks misterius yang terdiri dari karakter-karakter aneh. Sebagai asisten virtual Luo Feng, izin akses Babata telah berkembang seiring pertumbuhan Luo Feng, memungkinkannya untuk mengakses sejumlah besar pengetahuan kosmik. Hanya dengan satu pandangan, ia segera mengenali karakter-karakter yang Luo Feng deskripsikan. Itu adalah aksara dari klan Yanshen. Klan Yanshen adalah salah satu ras terkuat di alam semesta. Meskipun jumlah mereka sedikit dan wilayah mereka kecil, tidak ada ras lain yang berani menantang mereka. Faktanya, klan Yanshen adalah ras pertama yang diciptakan oleh Zuo Shanke, sedangkan manusia bumi adalah yang kedua.
Sampai batas tertentu, klan Yanshen masih dianggap sebagai cabang dari umat manusia. Namun, karena peristiwa sejarah tertentu, para petinggi klan Yanshen mengalami perselisihan serius dengan para pemimpin tertinggi umat manusia, yang akhirnya membuat mereka memilih untuk memisahkan diri dan hidup secara mandiri di alam semesta. Setelah mengetahui bahwa teks tersebut berasal dari budaya klan Yanshen, mempelajarinya menjadi jauh lebih mudah. Dengan kesadaran tingkat penguasa domain yang sangat kuat, Luo Feng berhasil menguasai aksara itu hanya dalam sekali pandang. Ketika membaca isinya, dia terkejut mendapati bahwa lempengan logam itu ternyata berisi sebuah manual kultivasi. Namun, manual tersebut tidak lengkap dan hanya berupa fragmen. Meski begitu, isi pelatihan untuk tahap pertama masih utuh sepenuhnya. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, setiap kali seorang pejuang mengalami terobosan ke tingkat utama, tingkat gen kehidupan mereka meningkat, tetapi kesempatan ini hanya terbatas pada 5 kali saja. Di alam semesta, beberapa ras kuat terlahir dengan tingkat gen kehidupan yang jauh lebih tinggi daripada manusia. Sebagai contoh, binatang bertanduk emas memiliki tingkat gen 10 kali lipat dibandingkan manusia. Oleh karena itu, meskipun bakat itu penting, tingkat gen kehidupan adalah salah satu faktor kunci dalam menentukan kekuatan. Manual kultivasi yang diperoleh Luo Feng sebenarnya adalah teknik pemurnian tubuh yang memungkinkan tingkat gen kehidupan seseorang berkembang secara mandiri menuju kesempurnaan genetik. Teknik kultivasi luar biasa semacam ini telah melampaui batasan hukum universal. Akibatnya, ia dikenakan pembatasan ketat oleh hukum tertinggi dari alam semesta awal, hanya satu orang yang dapat mengkultivasinya dalam satu waktu. Selain itu, jika proses kultivasi mengalami kesalahan, baik jiwa maupun tubuh akan langsung runtuh, menyebabkan kehancuran total. Yang lebih mengerikan lagi, jika seseorang yang kuat mencoba membangkitkan kembali sang kultivator, semua ingatan terkait manual ini akan terhapus sepenuhnya. Dengan kata lain, hanya seseorang yang memiliki banyak tubuh yang dapat mengkultivasi teknik ini dengan aman. Hal ini mungkin menjelaskan mengapa Zuo Shan ke awalnya mengirim telur binatang bertanduk emas ke bumi. Bagaimanapun, manusia bumi memiliki atribut fisik yang sangat rendah. Tidak peduli seberapa tinggi ranah jiwa mereka atau seberapa luar biasa bakat kultivasi mereka, mereka pada akhirnya akan dibatasi oleh tingkat gen kehidupan mereka, sehingga hampir mustahil bagi mereka untuk menembus batas mereka. Karena alasan inilah, Zuo Shan menciptakan manual ini dan dengan sengaja meninggalkan tahap pertama metode kultivasinya di bumi. Dengan cara ini, meskipun makhluk kuat lainnya berhasil mendapatkan lempengan logam yang berisi tahapan selanjutnya, mereka tetap tidak akan mampu mengkultivasinya dengan sukses. Setelah mengalami sendiri efek kristal sungai darah terhadap gen kehidupan, Luo Feng sangat memahami betapa berharganya, sekaligus berbahayanya, manual ini. Jika sampai bocor, ia pasti akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Oleh karena itu, bahkan kepada Raja Zhen Yan maupun gurunya di masa depan, pemimpin kota kekacauan primal, Luo Feng tidak berani mengungkapkan satu kata pun tentang hal ini. Manual tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa konsekuensi dari kesalahan dalam kultivasi sangatlah fatal, sehingga Luo Feng sangat berhati-hati. Ia menyembunyikan inti aslinya yang paling penting di dalam klon klan Mosha, menyamarkannya sebagai sebuah senjata. Dengan cara ini, bahkan Dylan pun tidak akan dapat mendeteksi keberadaan klon klan Mosha. Selain itu, klan Mosha sejak awal bukanlah makhluk berbasis daging dan darah, sehingga mereka secara fundamental tidak mampu mengkultivasi manual yang menentang surga ini. Namun, meskipun sudah sangat berhati-hati, Luo Feng tetap melakukan kesalahan setelah lebih dari 10 hari berlatih, menyebabkan seluruh tubuhnya hancur menjadi debu dan musnah seketika. Namun, energi logam yang sangat besar di dalam dunia internalnya segera menciptakan tubuh manusia baru, memungkinkan Luo Feng untuk bangkit kembali dalam kondisi hampir tanpa cedera. Dengan kata lain, harga dari kegagalan bagi Luo Feng sangatlah kecil. Karena tubuh manusianya telah gagal, Luo Feng dengan tegas mengalihkan fokusnya ke binatang bertanduk emas. Namun, apakah eksperimen ini akan berhasil? Dan jika gagal, harga apa yang harus dibayar oleh Luo Feng? Mohon nantikan jawabannya di spoiler berikutnya. Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.